Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Serahija Pavlovic buka suara tentang hubungannya bersama rekan satu tim di AC Milan yang salah satunya dia sebut sebagai robot. Untuk merayakan caps ke-50 bersama tim nasional, Pavlovic diberikan kesempatan berbicara melalui saluran resmi Federasi Sepak Bola Serbia dan dia menjelaskan tentang kehidupannya di Milan. Berikut beberapa komentar sang bek disampaikan melalui Milan News. San Siro adalah stadion yang paling mengesankan, sudah pasti. Dari kami saya akan bermain di Wembley untuk pertama kalinya, tetapi saya hampir yakin itu tidak bisa dibandingkan dengan San Siro. Stadion Milan adalah kuil sepak bola sejati. Milan adalah klub besar. Ketika kami menang, tidak ada tempat yang lebih indah di dunia selain Milan sehari setelah pertandingan. Tetapi kita harus tetap rendah hati karena semuanya bisa berubah dengan cepat. Serie A sangat seimbang tahun ini. Banyak tim berjuang untuk Scudetto dan posisi 4 besar. Kami harus tetap fokus dan dengan sedikit keberuntungan, kami bisa mencapai hal-hal hebat. Tidak ada penjelasan apapun untuk Modric. Saya sering bertanya kepadanya, apakah kamu baik-baik saja? Ayo ceritakan rahasianya. Dia orang yang luar biasa dan bahkan tidak perlu berbicara tentang kualitas sepak bolanya. Dia memberi kami begitu banyak hal, dia memberi kami kepercayaan diri. Saya ingat bahwa di Partizan, Sasana hampir tidak ada pemain yang berpengalaman, tapi dia melakukan segalanya seperti robot. Ungkapnya. AC Milan bersaing dengan klub top Eropa dalam perburuan Arthur Arta dari Udinese yang terus tampil mengesankan. BMW melaporkan besar peluang Arta untuk membuat langkah besar ke klub top Eropa musim panas mendatang. Saat ini dia mendapatkan minat dari Barcelona dan Manchester City yang terus memantau situasi pemain Prancis itu, tetapi dia juga mendapatkan minat dari sesama tim Italia. Di Serie A, tim pemandu bakat Napoli dan Juventus terus mengikutinya, sementara Milan dan Inter juga telah menanyakan situasi sang pemain. Pozzo dan manajemen Udinese sepakat bahwa mereka akan mencoba mempertahankan salah satu pemain terbaik mereka sampai musim panas mendatang. Setelah itu barulah Udinese akan rela untuk melepas sang pemain. Musim ini Arta telah mengoleksi 1 gol dan 2 assist bersama Udinese yang menunjukkan bahwa dia memang merupakan salah satu profil yang menarik. Sejauh ini belum ada label harga yang dipatok Udinese untuknya, tetapi bisa dipastikan nilainya akan terus meningkat seiring dengan terus berkembangnya sang pemain. Mike Maignan masuk ke dalam radar Juventus yang sedang mencari penjaga gawang baru menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa CEO Juventus yaitu Damian Comoli akan mengawasi aliran keuangan klub. Tidak akan ada investasi besar untuk biaya transfer kecuali ada beberapa penjualan besar yang dilakukan klub terlebih dahulu. Maignan berusia 30 tahun pada musim panas ini dan itu adalah usia keemasan sang kiper. Selain itu dia juga menunjukkan di atas lapangan bahwa dia memiliki kualitas mental dan teknis yang tak terbantahkan. Kontraknya dengan Milan akan berakhir pada musim panas nanti dan kecil kemungkinan dia akan memperpanjang kontrak dengan klub. Juventus saat ini memantau situasi sang kiper, namun mereka akan mendapat persaingan kuat dari Inggris, tetapi mereka tampaknya bisa memanfaatkan perasaan nyaman Maignan di Italia. Persahabatannya dengan Khephren Thuram dan Pierre Kalulu juga mungkin dapat membantu operasi ini. Tetapi Maignan jelas akan meminta jauh lebih tinggi daripada 3 juta euro bersih per musim yang saat ini dia terima bersama Rossoneri. Sandro Tonali memilih 11 pemain untuk mengisi tim terbaik versinya dan sebagian besar bernuansa AC Milan. Tonali mulai menyusun pilihannya dengan Gianluigi Donnarumma sebagai penjaga gawang. Donnarumma bermain bersama Tonali di musim terakhir bersama Rossoneri dan tentu saja dia mengenalnya dengan sangat baik karena kembali bersama di tim nasional. Tonali kemudian memilih Simon Kjær dan Theo Hernandez untuk mengisi sisi pertahanan. Pemain Denmark itu tiba pada musim 2019-2020 dan jelas dia menjadi salah satu pemimpin di ruang ganti. Sementara eksploitasi Theo tidak perlu dijelaskan lagi karena dia bisa dibilang sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia bersama Milan. Tonali memilih Franck Kessié untuk mengisi salah satu dari 3 posisi lini tengah. Kessié bermain untuk Milan selama 5 musim sebelum memutuskan pergi dengan status bebas transfer. Tapi dia memiliki andil besar dalam kemenangan Scudetto pada musim 2021-22. Untuk lini serang, Tonali menggeser Rafael Leao di sisi kiri dan menempatkan Zlatan Ibrahimovic sebagai ujung tombak. Kaguman gelandang Italia itu terhadap pemain Swedia itu terkenal saat dia menangis selama pidato pensiun sang legenda. Sementara Leao terus menjadi salah satu pemimpin di tim saat ini. Berikut starting 11 lengkap pilihan Tonali.
AC Milan siap mencoba untuk mendatangkan Robert Lewandowski dengan status bebas transfer tahun depan menurut sebuah laporan. Sky melaporkan bahwa Milan sedang mempersiapkan musim panas yang ambisius dan mereka akan mencoba untuk mendaratkan Lewandowski. Namun mantan striker Bayern Munchen itu tampaknya serius mempertimbangkan untuk pensiun jika ternyata Barcelona tidak menawarinya perpanjangan kontrak. Iglitare sebelumnya telah mencoba untuk mendekati agen Lewandowski untuk membahas struktur gaji yang kompatibel dengan keuangan rossoneri. Klub ingin mengulangi kesuksesan bersama pemain gaek seperti yang sebelumnya mereka lakukan saat membawa Olivier Giroud ke San Siro beberapa tahun yang lalu. Sekarang Zlatan Ibrahimovic dilaporkan sangat mendorong transfer ini. Mantan striker Swedia itu percaya bahwa Lewandowski adalah sosok yang sempurna untuk nilai-nilai klub dan dapat menjadi panutan yang baik bagi para generasi muda Milan, seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu. AC Milan dianjurkan lebih baik mendatangkan Dusan Vlahovic daripada Robert Lewandowski menurut seorang jurnalis. Andrea Longoni menerbitkan laporan terbarunya di calciomercato.com yang berjudul Milan, Vlahovic adalah kesempatan unik, lebih disukai daripada Lewandowski. Tulisnya, berikut beberapa isi dari artikel tersebut. Januari semakin dekat dan Milan harus memanfaatkan jendela transfer untuk mengatasi beberapa masalah. Saya fokus memikirkan penyerang tengah, serta seorang bek. Mendapatkan nomor 9 yang mampu membuat perbedaan dalam 2 bulan tidak akan mudah. Itu akan membutuhkan kreativitas dari Tare. Seperti kata pepatah, Anda tahu apa yang akan Anda tinggalkan dan Anda tidak akan tahu apa yang akan Anda temukan. Menggantikannya dengan kiper yang sepadan tidak akan mudah. Kepemimpinan, karisma, dan pentingnya di ruang ganti juga harus dipertimbangkan. Mignon adalah kapten AC Milan dan kehilangan kapten tidak akan pernah menyenangkan, terutama secara gratis. Dan kemudian ada misi paling penting dan rumit, menemukan seorang striker yang haus gol. Pilihan Lewandowski dengan 7 gol dalam 9 pertandingan La Liga. Meskipun tidak menjadi starter, tetapi statistiknya mengatakan bahwa dia adalah pemain yang solid, tepat sasaran, dan terus membuat perbedaan. Dia akan tiba di Milan pada usia 38 tahun. Tidak mungkin memberinya kontrak multi tahun, tetapi hanya untuk jangka pendek. Dia akan menjadi salah satu yang terbaik. Saya sangat mendukung pilihan ini, terutama setelah apa yang diberikan Ibrahimovic, Giroud, dan Modric. Jika tidak, saya akan melihat Vlahovic yang baru berusia 26 tahun akan menjadi pilihan luar biasa dengan status bebas transfer yang tidak boleh dilewatkan. Untuk proyek ini, saya lebih suka dia daripada Lewandowski. Milan tidak memiliki banyak alternatif yang layak. Tulisnya. AC Milan belum melakukan kontak apapun kepada Jonathan David jelang dibukanya jendela musim dingin menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya tentang minat Milan terhadap David yang dilaporkan oleh surat kabar dari Turin. Berikut komentar sang jurnalis. Kami menghormati semua rumor, tetapi sampai saat ini saya tidak tahu ada negosiasi yang sedang berlangsung antara AC Milan dan Jonathan David. Mereka yang dekat dengan pemain menyangkal kemungkinan dia meninggalkan Juventus pada bulan Januari. Bertekad untuk tinggal di Turin dan mendapatkan tempatnya. Saat ini tidak ada pembicaraan yang solid dengan Milan. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengontraknya secara gratis, rossoneri tidak pernah mempertimbangkannya karena mereka tidak yakin dengan sang pemain. Ungkapnya. Lorenzo Toriani kembali menampilkan magisnya selama pramusim, tetapi sekali lagi dia menghilang dari skuad utama AC Milan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Toriani adalah salah satu nama yang diproyeksikan sebagai pemain masa depan rossoneri. Namun sayangnya ketika ada kesempatan, Milan justru tidak mencoba untuk bertaruh kepadanya dan sekarang dia hanya bermain untuk Milan Futuro di Serie D. Musim panas lalu sebelum mendatangkan Dominic Grave dari Real Mallorca seharga 4 juta euro, Diong telah mencoba untuk menggoda Milan dengan tawaran 10 juta euro untuk membajak Toriani dari San Siro. Ini dilakukan klub Prancis karena Toriani adalah permintaan khusus dari pelatih Paulo Fonseca. Pelatih Portugal itu memantaunya secara langsung selama 6 bulan bersama Diavolo, tetapi tawaran 10 juta euro tidak membuat manajemen bergeming. Toriani baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2030 yang membuktikan bahwa klub percaya terhadap kemampuan sang kiper. Namun sekarang dia kesulitan menembus skuad utama karena setelah kepergian Marcos Portiello, Iglitare justru memilih untuk mendatangkan Pietro Terracciano sebagai kiper kedua sehingga Toriani harus mengisi peran kiper ketiga musim ini. AC Milan dinilai memiliki bakat muda yang mirip seperti Luka Modric menurut sebuah laporan. Pemimpin redaksi Sport Italia yaitu Michel Cristiello berbicara tentang bakat yang saat ini berada di akademi yang menurutnya layak masuk ke dalam skuad utama. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Catat ini, karena kami tidak pernah berbicara tentang orang Italia. Jelas saya mengatakan Modric yang baru berambut pirang karena Milan memiliki gelandang yang mirip seperti Modric seperti dulunya gelandang serang dan sekarang kembali bermain menjadi regista. Pandolfi, pemain tim muda AC Milan kelahiran 2008. Dia sekarang berada di Piala Dunia Qatar bersama Italia U17. Pemain yang sangat kuat, sangat cerdas, pemain kuat di depan pertahanan. Pandolfi 2008. Ungkapnya.